Mari mendengar cerita rakyat Joko Kendil dan Si Gundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa dekat pedalaman Yogyakarta, hiduplah seorang anak bernama Joko Kendil. Dia diberi nama Joko Kendil karena bentuk tubuhnya yang bulat seperti kendil. Joko Kendil hanya tinggal bersama ibunya. Ia juga sering diajak oleh masyarakat sekitar. Namun, Joko Kendil tidak pernah berkecil hati. Dia tetap ringan tangan, membantu penduduk di pasar. Tubuh Joko Kendil yang bulat membuat ia tidak memiliki teman. Suatu hari, di kampung tersebut kedatangan lagi sebuah warga baru yang tidak jauh berbeda dengan keluarga Joko Kendil. Mereka adalah keluarga sederhana dan memiliki seorang anak lelaki yang kurus, tinggi, serta kepalanya yang gundul. Jika terkena matahari, kepala anak lelaki itu jadi berkilat dan membuatnya semakin lucu. Karena kepalanya yang gundul, maka ia diberi nama Si Gundul. Sama seperti Joko Kendil, Si Gundul juga tidak memiliki seorang teman. Dia sering diejek oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini menyebabkan Si Gundul menjadi rendah diri dan tersisih. Suatu hari, Si Gundul bertemu dengan Joko Kendil. Bersama Joko Kendil, dia tidak diejek. Malah sebaliknya, Joko Kendil sangat bersahabat dengannya. Sejak itulah Si Gundul dan Joko Kendil senantiasa bersama-sama dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Walaupun terlihat lucu dan botak, ternyata Si Gundul memiliki banyak keahlian. Si Gundul mahir membuat layangan. Selain itu, Si Gundul juga mahir memanah. Dia mengajarkan Joko Kendil cara memanah yang baik. Dalam waktu singkat saja, Joko Kendil sudah semakin mahir memanah. Sasarannya senantiasa tepat, walaupun dalam jarak yang jauh. Pada suatu hari, Joko Kendil mendengar berita yang sedang banyak dibicarakan oleh orang-orang di pasar. Berita tersebut tentang raja yang mempunyai 3 orang putri yang cantik dan sedang mencari menantu untuk ketiga putrinya itu. Mendengar berita itu, Joko Kendil bermaksud untuk meminang salah satu dari ketiga putri raja. Ibunya yang mengetahui niat Joko Kendil itu merasa keberatan dan sedih sebab takut anaknya tidak akan diterima oleh sang raja. Warga kampung juga banyak yang mengolok-olok Joko Kendil. Hanya Si Gundul saja yang memberi semangat kepada Joko Kendil. Karena menurutnya, kebaikan hati dan kemuliaan budi pekerti Joko Kendil akan membawanya kepada kebaikan. Berangkatlah Joko Kendil bersama ibunya menuju istana. Si Gundul memberikan busur panah kesayangannya kepada Joko Kendil sebagai kenang-kenangan dan senjata untuk berjaga-jaga selama di perjalanan. Ketika tiba di istana, raja memanggil ketiga putrinya. Putri yang pertama dan kedua langsung menolak lamaran Joko Kendil, begitu melihat wujudnya yang bulat seperti kendil. Namun, putri yang ketiga justru menerima pinangan tersebut. Dengan berat hati, akhirnya sang raja menerima pinangan tersebut dan menikahlah putri bungsunya dengan Joko Kendil. Hari berganti hari. Pada suatu ketika, di istana sedang diadakan perlombaan memanah. Ketika itu, ada seorang pemuda yang tampan serta memiliki kemampuan memanah yang baik. Sasarannya tidak pernah meleset. Wajahnya yang tampan membuat putri sulung dan putri yang kedua menjadi simpati dan berusaha untuk memikatnya. Mereka mengajak si bungsu karena bersedia menikah dengan Joko Kendil yang buruk rupa itu. Karena selalu dihina oleh kedua kakaknya, si bungsu menangis dan berlari ke dalam kamarnya. Sesampainya di dalam kamar, putri bungsu menemukan sebuah guci. Dengan geram, guci tersebut dibanting ke lantai. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan yang mahir memanah.
Putri bungsu menjadi terkejut. Lalu pemuda itu menjelaskan bahwa dia adalah Joko Kendil. Karena guci itu telah dibanting oleh putri raja, maka Joko Kendil tidak bisa lagi berubah menjadi bentuk penyamarannya. Lalu Joko Kendil menanyakan pada sang putri, apakah putri tetap mau menerimaku dalam bentuk pemuda yang tampan seperti ini? Sang putri sangat gembira dan memberitahukan kepada ayahnya bahwa pemuda yang mahir memanah itu adalah Joko Kendil. Setelah hidup bahagia bersama putri di istana, Joko Kendil tidak lupa pada sahabatnya yaitu si Gundul. Joko Kendil kembali ke kampungnya dan menemui si Gundul, lalu mengajaknya untuk tinggal di istana. Mulanya si Gundul menolak, sebab takut jika Joko Kendil akan malu jika mempunyai sahabat gundul seperti dirinya. Namun, Joko Kendil tidak memikirkan hal itu. Akhirnya, si Gundul dibawa ke istana dan menjadi pelatih memanah bagi prajurit istana dan hidup bahagia bersama sahabatnya. Demikianlah cerita rakyat Joko Kendil dan si Gundul dari Yogyakarta. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita